Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Febriani dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah dibuat oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH yang berjudul Pengiriman Tenaga Kerja Migran sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dari tindak pidana perdagangan orang. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di Asia. Pengiriman tenaga kerja migran umumnya dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Tenaga kerja migran ilegal selalu dihubungkan dengan perbudakan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini bertujuan untuk mengejar kemakmuran rakyat Indonesia yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, menciptakan kemandirian, keadilan, dan menjunjung tinggi moral agama. Dalam realitanya, masih ada rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan, bahkan cenderung menjadi budak dan tidak selaras dengan rencana pembangunan bangsa dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain bertentangan dengan HAM, perdagangan orang juga memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga perlawanan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek perdagangan orang selalu disertai dengan tindak ancaman dan kekerasan. Apalagi korban perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Atas dasar itulah, kemudian pemerintah Indonesia melakukan upaya atau kebijakan hukum dengan cara meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan HAM. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perbudakan diartikan sama dengan hamba atau memperlakukan sebagai budak segala sesuatu mengenai budak belian. Menurut sejarah di Indonesia, perbudakan sudah dimulai sejak masa kolonial di Hindia Belanda pada tahun 1854 ketika pemerintah dan parlemen Belanda mengundangkannya dalam Wet Belanda nomor 2 tahun 1854, Stadwet nomor 2 tahun 1855, yaitu Reglement of het Beleid de Regering van Nederland, INDI, yaitu dalam pasal 169 yang menentukan paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus total. Upaya ini kemudian diimplementasikan dalam Wetboek van Strafrecht atau KUH Pidana Hindia Belanda. Perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas, TPPO memiliki 3 unsur. Yang pertama, proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima. Lalu yang kedua, cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyiksaan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban, sehingga dapat melakukan pemaksaan. Yang ketiga, tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu dihubungkan dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis, menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Karena itu, upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk mencegah human trafficking adalah penyedaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan, camat, kepala desa atau lurah, guru, atau anak sekolah. Yang kedua, memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal. Yang keempat, kerjasama lintas kabupaten atau provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan trafficking.
Dalam melakukan upaya pencegahan hal tersebut, masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.